Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 237. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 237. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Pak Yusuf sempat menghubungi Pak Tio dan menceritakan jika dirinya bertemu dengan Andi. Saat itu Pak Yusuf berusaha mengklarifikasi tentang Andi kepada Pak Tio. Namun rupanya Pak Tio merasa tersinggung dengan sikap Pak Yusuf yang dinilai Pak Yusuf sudah tidak menghargai Andi. Bahkan karena marah Pak Tio sampai mengancam akan memecat Pak Yusuf dari perusahaan tempat Pak Yusuf bekerja tersebut. Dan setelah mengetahui jika Pak Tio menjadi semarah itu, Pak Yusuf pun tidak dapat berbuat apapun dan Pak Yusuf hanya dapat mengikuti instruksi yang telah diberikan Pak Tio kepada Nia untuk senantiasa membantu Andi supaya misi Andi di perusahaan tersebut cepat selesai. Pak Yusuf kemudian berpikir jika memang Andi adalah seorang berkedudukan sangat tinggi di perusahaan pusat sehingga Pak Tio sedemikian menghormati terhadap pemuda yang saat ini menyamar menjadi seorang cleaning service tersebut. Dan saat ini di tempat lain yang masih satu perusahaan dengan Pak Yusuf, siang itu Andi kemudian berjalan ke arah kantor ruang cleaning service. Dan sesampainya di ruang cleaning service kali ini ternyata 3 orang rekan kerja Andi juga ternyata sedang tidak ada kesibukan di ruangan tersebut. Di ruang cleaning service kali ini Joko juga tengah duduk dengan kedua orang temannya. Jam saat itu telah menunjukkan pukul 3:30 sore. Pak Leo kemudian mendekati Andi. "Mas Andi, bagaimana betahkan kerja di sini?" "Itu Mas Joko juga kayaknya betah juga. Yah, daripada kalian nganggur kan repot. Nanti kalian gak punya duit mau mencukupi kebutuhan bagaimana?" kata Pak Leo kemudian. "Iya Pak, betah kok kami kerja di perusahaan ini." Sore ini mereka tidak bisa banyak ngobrol karena telepon di meja Pak Leo berdering. Ternyata saat itu orang dari bagian umum meminta bagian cleaning service minta supaya datang ke lantai 2. Ada satu ruangan yang harus dirapikan karena ruang itu besok akan dipergunakan para karyawan yang besok harus melakukan vaksinasi COVID-19. Sore ini Andi terlihat dengan Joko dan teman-temannya berada di lantai 2 perusahaan itu. Kali ini ada 4 orang yang merapikan ruangan itu supaya besok dapat dipergunakan untuk tempat vaksinasi COVID-19. Dan saat Andi sedang bekerja tiba-tiba handphone milik Andi bergetar. Ternyata saat itu ada sebuah pesan WhatsApp yang masuk. Andi pun segera memeriksa pesan yang masuk ke WhatsApp tersebut. Ternyata itu adalah pesan dari Pak Tio. Ternyata Pak Tio dan Pak Andre telah menemukan beberapa hal penting. Di perusahaan tersebut laporan ekspor yang dikeluarkan bagian keuangan dan data yang ditemukan Andi ternyata jumlahnya sangat jauh berbeda. Kayaknya masalah ini sudah terang benderang Pak. Ibu Magdalena bisa kita mintai pertanggungjawaban Pak. Bapak ke kantor saja besok pagi Pak biar kami jelaskan semua kepada Bapak, kata Pak Tio kemudian. Kali ini suara Pak Tio tampak bersemangat karena sudah mempunyai kartu kunci akan permasalahan yang berkepanjangan ini. "Baiklah kalau begitu Pak Tio. Besok seperti biasa saya akan ke kantor," kata Andi kemudian. Jam telah menunjukkan pukul 5 sore ketika Andi dan teman-temannya telah menyelesaikan pekerjaannya. Dan sore ini Andi sebelum pulang meminta izin kepada Pak Leo jika besok dirinya tidak bisa datang ke perusahaan ini karena ada keperluan yang harus diselesaikan. "Ya silahkan saja Mas.
Mau tidak masuk selamanya juga boleh kok, kata Pak Leo kepada Andi. Aduh bapak kok wajahnya lusuh banget sih Pak, cuma dimintai izin saja, kata Andi sambil bercanda. Teman-teman Andi yang sesama cleaning service tampak heran dengan tingkah laku Andi. Wah konyol banget ya orang satu ini, batin salah seorang rekan kerja Andi. Sore itu jam 5:30 sore Andi dan rekan-rekan kerjanya baru meninggalkan perusahaan tersebut. Andi yang saat itu menggunakan sepeda motor langsung pulang ke rumahnya. Jam 6:30 malam Andi baru tiba di rumahnya. Andi malam ini mendapatkan telepon dari Pak Lisa. Lisa malam ini mengabarkan jika Pak Ferry yang merupakan ayah Lisa tengah dirawat di sebuah rumah sakit karena mengalami gejala sakit jantung. Di rumah sakit mana Lis? Tanya Andi kepada Lisa. Lisa kemudian menyebutkan rumah sakit di mana kini dia berada. Ya sudah Lis, aku ke sana ya, kata Andi kemudian. Ternyata malam ini Irwan belum pulang ke tempat kosnya sehingga malam ini Andi terpaksa menggunakan motornya untuk datang ke rumah sakit tempat Pak Ferry dirawat. Beberapa teman Andi di tempat kos sebenarnya ingin ikut dengan Andi untuk membesuk Pak Ferry, namun Andi mencegah hal tersebut. Jangan malam ini, biar aku saja yang ke sana. Biar nanti aku lihat dulu keadaan beliau. Kalau beliau tidak mengkhawatirkan ya kalian gak papalah nyusul aku. Tapi kalau kondisi beliau masih terkontrol kok alangkah baiknya besok saja teman-teman besuk beliau, kata Andi kemudian. Ya sudah Mas, kalau begitu Fatma doakan semoga papanya Mbak Lisa segera pulih ya Mas, kata Fatma kemudian. Iya Pak, terima kasih doanya, kata Andi sambil meninggalkan tempat tersebut. Kali ini jam telah menunjukkan pukul 8 malam ketika Andi memasuki sebuah pintu gerbang sebuah rumah sakit. Andi kemudian memarkirkan sepeda motornya. Kali ini datang beberapa orang pemuda bersamaan dengan Andi di tempat tersebut. 4 pemuda itu berboncengan dengan sebuah sepeda motor sport model terbaru. Dan salah seorang pemuda itu berkata kepada salah seorang temannya, motormu dapat 50 biji kalau buat beli motor seperti itu. Temannya itu pun kemudian menyahuti celetukan temannya tersebut. Wah kalau aku mending punya ini satu deh daripada punya yang begituan 100 biji, kata pemuda itu sambil tertawa disambut dengan tawa dari beberapa temannya. Melihat hal itu Andi terlihat hanya tersenyum dan kini menuju pintu masuk rumah sakit. Andi yang sebelumnya telah diberitahu di mana Pak Ferry dirawat kini segera mencari tangga untuk menuju lantai 3. Dan setelah berada di lantai 3 Andi kemudian mencari nomor ruangan yang tadi diberikan oleh Lisa. Kamar nomor 37 tempat Pak Ferry dirawat akhirnya ditemukan. Namun karena ruangan itu adalah ruang VIP maka hanya beberapa orang saja yang dipersilahkan untuk memasuki ruangan tersebut. Beberapa orang tampak menunggu di ruang tunggu yang ada di depan ruangan tersebut. Bahkan kini Andi pun turut duduk di ruang tunggu. Andi nampak duduk di lantai karena memang kursi yang tersedia di ruangan itu hanya ada sekitar 6 kursi. Tanpa diduga Andi ternyata keempat pemuda yang tadi ditemuinya di tempat parkir ternyata juga ada di tempat tersebut. Keempat pemuda itu pun tak kalah heran ketika mengetahui ternyata Andi juga adalah tamu sama seperti dirinya di ruangan VIP tersebut. Keempat orang pemuda itu pun terlihat memandang Andi secara seksama. Andi yang malam itu berpenampilan apa adanya tampak begitu sederhana. Di saat para tamu di ruang Pak Ferry ada yang saling mengenal satu sama lain. Namun berbeda dengan Andi, rupanya Andi tidak ada yang mengenali. Di saat itulah tampak Lisa keluar dari dalam ruangan. Para tamu yang membesuk tampak mendekati Lisa dan menghujani Lisa dengan beragam pertanyaan seputar keadaan Pak Ferry saat ini. Tampak Lisa menjawab satu persatu pertanyaan dari para tamu ayahnya itu.
Sedangkan Andi yang melihat Lisa tengah sibuk menjawab pertanyaan dari para tamu. Andi saat ini lebih memilih untuk tetap duduk di lantai dekat sebuah tiang sambil bersender pada sebuah tiang. Bahkan saat itu Lisa tidak ingat dengan adanya kemungkinan Andi telah datang ke rumah sakit tersebut. Keempat pemuda itu pun kini tengah berbincang dengan Lisa dan tak berapa lama kemudian keempat pemuda itu pun dipersilahkan untuk masuk ke tempat Pak Ferry saat ini sedang dirawat. Sementara itu Andi yang saat ini tengah duduk bersendender pada sebuah tiang. Andi ternyata dikejutkan oleh sebuah tepukan di pundaknya. "Loh An, kenapa kamu tidak masuk? Kenapa kamu malah duduk di sini?" kata Ibu Feni yang merupakan istri Pak Ferry yang merupakan mamanya Lisa. "Iya Tan, masih banyak tamu. Biar saja Andi di sini dulu. Nanti kalau sudah longgar tamunya biar Andi segera masuk," kata Andi sambil tersenyum kepada Ibu Feni. Ibu Feni pun segera meninggalkan Andi dan menyapa beberapa tamu yang saat ini juga masih menunggu di ruangan tersebut untuk menunggu giliran bisa masuk ke ruang tempat Pak Ferry dirawat saat ini. Sementara itu di dalam ruangan tempat Pak Ferry dirawat, Lisa saat itu tengah berbicara dengan beberapa tamunya dan menceritakan kenapa ayahnya sampai dirawat di ruangan tersebut. Lisa kemudian menceritakan jika siang ini ayahnya datang untuk memeriksakan diri kepada dokter langganannya selama ini. Pak Ferry tadi siang merasakan sesak nafas dan merasakan nyeri di sekitar lambung. Dan ternyata dari pemeriksaan awal Pak Ferry mengalami gejala serangan jantung. Malam ini Pak Ferry harus menginap karena pihak rumah sakit harus mengadakan observasi tentang penyakit Pak Ferry tersebut. Tadi siang salah satu dokter di rumah sakit ini mengatakan ada kemungkinan Pak Ferry harus pasang ring jika gejala yang dirasakan Pak Ferry itu berkepanjangan. Rupanya keempat pemuda itu adalah teman kuliah Lisa sehingga tampaklah keempat pemuda itu sedemikian akrabnya dengan Lisa. Kini Lisa yang tengah berbicara dengan keempat pemuda itu pun didatangi oleh mamanya. "Lis, Mama barusan lihat Andi ada di luar. Kok tidak kamu ajak masuk sih Lis?" kata mamanya kepada Lisa saat itu. "Masa sih Ma? Mama lihat di mana? Jangan-jangan Mama salah lihat Ma?" kata Lisa kepada mamanya. "Salah lihat bagaimana? Orang tadi Mama sempat ngobrol-ngobrol dengan Andi kok. Mama suruh masuk tapi Andi ingin masuk jika nanti sudah tidak banyak orang lagi," katanya saat Mama tanya. Dan tanpa berpamitan kepada mamanya Lisa kemudian keluar dari ruangan tersebut dan sesaat setelah keluar dari pintu pandangan Lisa langsung tertuju pada seorang pemuda yang begitu dikenalnya tersebut. Rupanya saat ini Andi sedang posisinya tertidur dan bersandar pada sebuah tiang. Lisa kemudian berjalan menghampiri Andi. Tampak Lisa menepuk pundak Andi beberapa kali. "Mas, bangun Mas," kata Andi sambil menepuk pundak Andi beberapa kali. Rupanya hal itu menarik perhatian dari para tamu yang saat ini masih menunggu giliran untuk bisa masuk ke dalam ruangan tempat Pak Ferry dirawat. "Siapa tuh? Kok malah tiduran sambil bersender sih?" batin beberapa orang yang ada di tempat tersebut saat mendengar suara Lisa yang sedang membangunkan Andi dari tidurnya. "Oh maaf Lis, aku ketiduran," tampak suara Andi sedikit berbisik karena malu. Tampak beberapa pasang mata masih memandang Andi, mereka tampaknya iri dengan Andi yang diperlakukan istimewa oleh Lisa. "Sudah lama Mas di sini?" tanya Lisa kepada Andi. "Sudah dari tadi Lis. Kamu asyik ngobrol tadi sampai Mas Andi dicuekin," kata Andi kemudian kepada Lisa. "Iya Mas. Lisa minta maaf ya Mas. Lisa soalnya gak lihat ada Mas Andi Mas," kata Lisa dengan mimik wajah menunjukkan penyesalan kepada Andi. "Sudah Lis. Tidak apa-apa kok. Mas Andi paham." Lisa malam ini tampak tersenyum bahagia ketika Andi yang ditunggunya itu telah duduk berdua dengan dirinya.
Tanpa diketahui oleh orang lain, ternyata memang malam ini Lisa sedang menunggu-nunggu kedatangan Andi. Saat ini jelas sekali terlihat perubahan rona wajah Lisa. Wajah Lisa terlihat begitu bahagia ketika bertemu dengan Andi. Rupanya hal itu menyebabkan beberapa orang bertanya-tanya di dalam hatinya akan siapa sesungguhnya pemuda yang tengah bersama dengan Lisa tersebut. Seorang pemuda yang terlihat sangat sederhana namun begitu kuat mempengaruhi Lisa. Namun akhirnya mereka juga maklum adanya dengan situasi saat ini. Ternyata pemuda yang bersama Lisa itu mempunyai aura yang sedemikian rupa. Pemuda sederhana itu memancarkan karisma yang sedemikian kuatnya. Wajah pemuda itu pun terlihat ganteng dengan penampilannya yang begitu terlihat sangat sederhana. Wah, cocok dan sangat pantas pemuda ini menjadi pendamping Lisa. Batin salah seorang tamu yang ada di ruangan tersebut. Malam ini tanpa ragu-ragu kemudian Lisa menggandeng tangan Andi masuk ke dalam ruangan tempat Pak Ferry sedang dirawat. Saat itu Ibu Feni saat itu terlihat tengah mengobrol dengan salah seorang keponakannya. Seorang pria berusia sekitar 22 tahun. Dan ketika Ibu Fani melihat Andi sedang digandeng oleh Lisa saat itu tiba-tiba Ibu Fani berkata kepada keponakannya itu. "Kulihat Lisa lagi gandeng tangan calon suaminya," kata Bu Fani sambil tersenyum memandang ke arah Andi. Ucapan dari Ibu Fani yang terdengar seperti candaan itu ternyata memancing perhatian dari orang-orang yang berada di ruangan tersebut. Andi tampak wajahnya merah padam karena malu ketika mengetahui ternyata mamanya Lisa telah berkata seperti itu. Sementara itu Lisa terlihat tak mempedulikan apa yang dikatakan mamanya. Setelah sekian lama tak bertemu rupanya Lisa sangat bahagia malam ini bisa bertemu dengan Andi. Apalagi Lisa juga telah mendapatkan kabar bahwa ternyata Pak Ferry kemungkinan tidak harus pasang ring tapi hanya butuh mengkonsumsi obat untuk beberapa hari dan istirahat saja yang cukup. Tampak beberapa orang memandang Andi dengan tatapan wajah penuh iri. Apalagi bagi sebagian besar orang di tempat tersebut yang belum mengetahui siapa sebenarnya Andi. Dan keempat pemuda itu pun begitu terheran-heran. Mereka sama sekali tak menduga jika pria yang tadi sempat mereka rendahkan di tempat parkiran ternyata adalah pacar Lisa. Keempat pemuda itu terlihat diam dan tak banyak bicara. Dan mereka yakin jika pacar Lisa ini pastilah bukan pria sembarangan. Pak Ferry terlihat melambaikan tangan kepada Andi dan memberi kode atau tanda agar Andi segera menghampirinya. Dan setelah Andi mendekat ke arah Pak Ferry tiba-tiba Pak Ferry berkata kepada Andi. "An, cepat kamu lamar Lisa, takutnya Om usianya gak panjang lagi. Om pingin mendengar kepastian dari Andi," kata Pak Ferry kepada Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 237. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.